Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, perkenalkan nama saya Abidatul Nova Nabilah. Saya berasal dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Putri Al Husna Purbalingga. Di sini saya akan merealisasikan sebuah buku yang berjudul Sang Pangeran dan Jani Saya Terakhir yang ditulis oleh Salim Afilah. Salim Afilah adalah seorang dai sekaligus penulis yang memiliki minat terhadap sejarah. Penulis juga mengkaji kisah Nabi Muhammad SAW dan dakwah di Nusantara. Penulis juga membuat beberapa karya yang sebagian besar bestseller, di antaranya Nikmat Pacaran Setelah Pernikahan, Dekapan dan Ukhuwah, dan salah satunya buku ini. Berbeda dengan buku sejarah pada umumnya, Salim Afilah menjadikan buku Sang Pangeran dan Jani Saya Terakhir sebagai novel sejarah fiksi agar pembaca mudah memahami tentang Pangeran Diponegoro. Penulis juga sebagai penikmat sejarah memasukkan beberapa kejadian selain yang dialami oleh sang pangeran, seperti tragedi pembasmian Janisari, para pengikut pangeran yang masih setia perjuangan, dan para pengikut yang telah menyerah kepada Belanda, serta hianatan soal bupati. Penulis juga menggabungkan dalil-dalil Al-Quran serta hadis yang menjadikan buku ini memiliki keunikan sendiri, karena penulis menggabungkan sejarah dengan dalil-dalil Al-Quran serta hadis. Sang Pangeran dan Jani Saya Terakhir adalah sebuah buku sejarah fiksi yang menceritakan tentang salah satu perang berdarah di Nusantara, yaitu Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Berkisah tentang kepribadian sang pangeran di akhir peperangan dan seseorang bernama Nugadam dan teman-temannya dari Istanbul. Kalian pasti merasa heran kenapa salahnya buku ini dan sekian banyak buku ada, dan kenapa temanya sejarah, buku yang berkaitan agama, sains, atau yang lainnya. Saya tertarik dengan buku ini karena alur yang menarik dan bobot yang dibuat oleh pangeran. Sudah kehendak Yang Maha Esa bahwa tanah Jawa telah ditakdirkan oleh Sang Pencipta. Kamulah yang akan menjalani peran utama. Seperti kisah pangeran yang mempertahankan perjuangannya demi agama Islam di Nusantara dan keraton, serta rakyat yang dinindas oleh Belanda, efek penaklukan Konstantinopel yang menjadikan bangsa Eropa menuju Nusantara, dan petualangan Nugadam, seorang anak dari Wasi Sultan yang membawa sebuah misi prinsip waris peradaban bahwa dari kepulauan Nusantara diharapkan menjadi penghulu kebangkitan Islam. Dan kita akan belajar bagaimana sikap kita terhadap orang yang berkhianat, mengetahui cinta sejati sesungguhnya, mempercayai seseorang ketika fitnah datang di suatu genting, dan menaruh kepercayaan kepada seseorang. Penulis merujuk kepada narasumber yang memahami sejarah Pangeran Diponegoro dan Keraton Yogyakarta. Editor yang teliti menjadikan buku ini tidak ada typo atau salah ketik, menjelaskan suatu tempat dan waktu secara terperinci, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, kosakata asli yang sudah memiliki terjemahan, serta tidak fokus terhadap tokoh utama saja, melainkan menggunakan sudut orang ketiga atau tokoh samping. Tetapi penulis menggunakan alur maju mundur yang menjadikan pembaca harus berkonsentrasi agar tidak salah paham, sedikit adanya bahasa kasar, dan bab yang membahas perbedaan mazhab yang menjadikan pembaca harus mengetahui tentang mazhab. Penulis mengharapkan kepada generasi muda untuk bisa mempelajari sejarah serta para pahlawan, terutama pahlawan Islam, dan membela negara maupun agama dalam bidang apapun, mengikuti semangat memperjuangkan seperti Pangeran Diponegoro. Buku ini sangat cocok dan layak bagi kalangan remaja dan dewasa. Dengan menggabungkan sejarah Nusantara dan Tugu Ismailiyah, menjadikan pembaca mengetahui kondisi sebelum terjadinya Perang Diponegoro. Walau buku ini tebal, tapi pembaca akan mengetahui bagaimana perjuangan para pahlawan untuk menegakkan kebenaran demi Nusantara. Ayo baca buku ini agar pengetahuan kamu tentang sejarah meluas. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.